Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Al-Munawwar dari kelompok 7 dengan teman saya Melisa Putri Ayuning Tias. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Penerapan Teori Filologi pada Karya Lama di Nusantara. Pengertian karya lama. Karya lama atau sastra lama merupakan karya sastra yang berbentuk lisan atau ucapan, sering juga disebut sebagai sastra Melayu yang proses terjadinya berasal dari ucapan serta cerita orang-orang zaman dahulu. Cerita-cerita tersebut banyak yang mengandung pelajaran serta hikmah yang dapat diambil oleh orang-orang yang mendengarnya. Penerapan filologi di Indonesia dimulai dari pertengahan abad ke-19 oleh sarjana-sarjana Eropa, terutama Belanda. Naskah-naskah di Indonesia kebanyakan tertulis dalam bahasa dan huruf daerah. Pendekatan terhadap naskah-naskah yang itu awalnya dianggap intuitif, memakai metode landasan dengan mengambil satu naskah yang dianggap baik sebagai dasar terbitan, kemudian perlu diubah menurut penyuntingan dengan naskah lain. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam penyuntingan. Yang pertama ada Brata Juda oleh John Stuart tahun 1860. Di sini guna menyusun aparat kritik dan penentuan teks yang akan diterbitkan, John Stuart menggunakan beberapa sumber. Yang pertama dari saduran dalam tembang Macapat digunakan satu teks tercetak dan 2 naskah. Yang kedua dari saduran dalam Kakawin dipakai 2 naskah. Yang ketiga dari bahasa Kawi. Yang keempat sumber tambahan yaitu ada 4 poin. Yang pertama terjemah lengkap dari Brata Juda Macapat dalam bahasa Belanda. Yang kedua beberapa catatan dalam naskah guna melengkapi terjemahan itu. Yang ketiga petikan-petikan dari Brata Juda Kawi. Dan yang terakhir yang keempat ringkasan Brata Juda dalam prosa Jawa. Macam yang kedua adalah Ramayana Kakawin oleh Kern tahun 1900. Untuk penerbitan teks itu dipakai 5 buah naskah berasal dari Bali dan 2 buah naskah berasal dari Jawa. Teks-teks naskah Bali itu saling menunjukkan perbedaan bacaan yang kecil sekali, sehingga kelimanya dianggap sebagai satu naskah, demikian pula 2 naskah Jawa itu. Dari penelitian terbukti bahwa naskah Bali dan Jawa itu saling berbeda dalam ejaan dan pilihan kata, meskipun teks Kakawinnya sama. Diduga bahwa perbedaan itu sebagai akibat perubahan yang dimaksudkan kemudian atau karena bacaan dari teks lain. Akhirnya yang dipakai sebagian dasar penerbitan adalah naskah Bali karena dianggap pada umumnya lebih dekat kepada teks aslinya. Yang lebih baik dalam hal ejaan juga diikuti naskah Bali dengan beberapa penyimpanan yang dipandang perlu. Yang ketiga ada Nagara Kratagama oleh Brandes tahun 1902. Brandes menerbitkan Nagara Kratagama dengan huruf Bali seperti teks aslinya, semata-mata dengan tujuan untuk memperkenalkan naskah yang ditemukannya di Lombok, agar umum mendapat kesempatan menggunakan keterangan-keterangan yang terdapat dalam teks itu. Penerbitan itu tidak ditempuh metode penentuan teks dasar suntingan seperti yang diperkirakan disusun oleh penulisnya. Suntingan Brandes ini merupakan salinan setia dari naskah, oleh karena itu sama sekali tidak diusahakan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan penyalin, meskipun kesalahan itu kelihatan secara jelas. Nah, untuk yang macamnya yang keempat ini ada Brahmanda Purana oleh Gonda. Penerbitan teks ini merupakan penerapan pertama metode filologi yang sampai kepada stema. Dalam penentuan teks dipakai 10 naskah dari Universitas Bibliotheek Leiden atas dasar persamaan ejaan. Ditunjukkan pertalian antara naskah-naskah itu. Selanjutnya, naskah diperbandingkan dengan tujuan agar jumlah 10 naskah itu dapat disederhanakan bentuknya menjadi perkembangan sejarah teks dan satu sumber. 3 hal yang diperhatikan dalam menentukan hubungan naskah yaitu bagian yang hilang, varian, dan bagian yang cacat.
Sesudah penerbitan dengan kritik teks oleh Gonda itu berbagai penerbitan teks yang kemudian menggunakan metode filologi yang sesuai dengan keadaan atau hasil perbandingan teks-teks yang diteliti. Terdapat beberapa suntingan naskah yang kemudian menurut urutan tahun penerbitan. Yang pertama yaitu ada Het Boma Kauya oleh Teu tahun 1946. Yang kedua ada Adat Aceh, Drawes dan Verheuf tahun 1958. Yang ketiga ada Java in the 14th Century oleh Bigat tahun 1960. Yang keempat ada Asral al-Insan fi Ma'rifah al-Ruh wa Irahman oleh Tujimah tahun 1960. Yang kelima ada Hikayat Banjar oleh Ras tahun 1968. Yang keenam ada Hikayat Andakan Panurat oleh Rosbon tahun 1969. Ketujuh ada Babat Buleleng oleh Worskey tahun 1972. Yang kedelapan ada Undang-Undang Malaka oleh Liao Yokfang tahun 1976. Yang kesembilan ada Arjuna Wijaya oleh Sukomo tahun 1977. Yang ke-10 ada Hikayat Sri Rama oleh Echadiati Ikram tahun 1978. Yang ke-11 ada Adat Jawa Melayu oleh Panuti Sujiman tahun 1979. Dan yang terakhir yang ke-12 ada Hikayat Indra Putra oleh Rujati Mulyadi tahun 1980. Dalam masyarakat Indonesia masa itu, karena tiap-tiap karya sastra itu dilahirkan untuk memenuhi suatu fungsi itu akan memenuhi strukturnya. Perlu yang kita ketahui bahwa pendekatan baru penanganan naskah-naskah Jawa dicoba oleh W. van der Molen dalam Javans Teks Kritik tahun 1983. Teks-teks prosa Jawa Kunjara karena diterbitkan W. van der Molen dalam suntingan diplomatik dalam transliterasi naskah-naskahnya. Dengan jalan ini, pembaca mendapat kesempatan memperoleh gambaran mengenai kualitas atau taraf kesetiaan penyalinan bahan yang ada dan dapat pula mengikuti penelitian secermatnya. Naskah-naskahnya disebut A, H, dan KA adalah naskah dipah tulisan tinta di Universitas Bibliotheek Leiden. H dan K adalah naskah lontar dalam koleksi Museum Nasional Jakarta. Terjemahan teks dari salah satu naskah disertakan agar pembaca dapat memahami isinya dan dapat mengikuti bagaimana penafsiran penyunting. Hampir tidak ada keterangan mengenai naskah-naskah itu. Dua naskah memuat angka tahun, yang ketiga memuat dua kali sumber asal yang berbeda. Melalui penelitian sejarah, naskah ditambah dengan aspek-aspek bahannya. Diharapkan dapat diketahui lebih banyak mengenai lingkungan asal naskah itu. Data untuk keperluan ini dikumpulkan pertama-tama dari keterangan eksplisit dalam naskah itu sendiri. Selanjutnya dimulai dengan apa yang dapat berkembang menjadi cabang Jawa kodikologi, karena tujuan pertama penelitian ini adalah menemukan pendekatan filologis yang menempatkan bahan naskah Jawa pada tempatnya yang lebih tepat daripada dengan metode yang sampai sekarang dipakai. Dalam penelitian sejarah naskah ini dilakukan pula penafsiran paleografi dan analisis ejaan. Data pelengkap diperoleh dari sumber di luar naskah apabila mungkin dan asal dibenarkan oleh bagian pertama penelitian. Dari sejarah teks terlihat nyata bagaimana tiga naskah itu menyimpan teks turun-temurun. Sejarah itu diuraikan sebagai penyalinan pada beberapa lapisan, leksikon, tata bahasa, dan isi teks. Dari penelitian tampak bahwa teks A lebih banyak mewakili bentuk aslinya daripada H dan K, dan bahwa A dibuat lebih cermat daripada H dan H lebih cermat daripada K. Penelitian menghasilkan pula dugaan bahwa naskah H dan K berasal dari tradisi tua yang berdiri sendiri di Jawa Tengah, termasuk yang disebut koleksi Merbabu, yaitu koleksi naskah yang ditemukan pada lereng barat Gunung Merbabu pada tahun 1822. Dengan pendekatan ini dicoba penyuntingan teks secara kritis dari satu naskah, dan teks ini bersama-sama dengan naskah yang lain yang diteliti merupakan dasar pemugaran kritis teks dari tahap sebelumnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan kelompok 7, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf.
Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.